Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan hasil mini riset kami tentang analisis penyebab stunting pada anak usia dini di PAUD Cinta Desa Sealim, Kabupaten Asahan. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kependudukan dengan dosen pengampu Bapak Putra Apriyadi Siregar, SKM MKes. Seperti yang kita ketahui, stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sangat krusial di Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika anak-anak tidak mencapai tinggi badan yang sesuai dengan teman seusianya, sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Data dari Studi Kesehatan Dasar dan UNICEF menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih sangat tinggi dan Indonesia menempati urutan ketiga tertinggi stunting di Asia Tenggara. Baik, saya Neila Nafisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari hasil mini riset kami, yaitu tentang analisis stunting pada anak usia dini di PAUD Cinta Desa Sealim. Nah, kami di sini mengambil kasus atau mini riset tentang stunting karena yang seperti kita tahu bahwasannya Indonesia berada pada urutan ketiga masalah stunting se-Asia Tenggara. Nah, pembahasan yang pertama, kami mengambil 3 poin pembahasan utama dalam penyebab stunting. Yang pertama, faktor penyebab utama stunting. Jadi, faktor penyebab utama stunting yang kami temukan adalah kurangnya asupan gizi dan kesehatan pada anak tersebut. Nah, kondisi di mana anak sudah mengalami kekurangan gizi sejak mereka berada di dalam kandungan. Kemudian juga adanya penyakit infeksi yang berulang seperti ISPA, diare, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, faktor penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pentingnya gizi dan kesehatan anak sejak mereka berada dalam kandungan. Faktor yang kedua adalah ASI atau air susu ibu. Nah, air susu ibu ini sangat mempengaruhi bagi kesehatan dan asupan gizi anak. Nah, ternyata banyak anak yang belum mendapatkan ASI eksklusif sesuai dengan anjurannya. Nah, jadi banyak anak-anak yang sekarang itu hanya mendapatkan ASI eksklusifnya itu sekitar 44% dan sisanya itu mereka mengkonsumsi susu formula. Nah, faktor yang ketiga adalah sanitasi dan lingkungan. Nah, sanitasi dan lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya stunting pada anak. Contohnya adalah fasilitas jamban. Nah, jadi meskipun sudah tersedia nih fasilitas jamban dan sabun seperti itu, namun ketika praktiknya dalam kehidupan sehari-hari itu tidak melakukan sesuai dengan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, itu menjadi faktor penyebab stunting pada anak. Dalam penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena mampu memberikan gambaran yang rinci mengenai pola kejadian stunting di wilayah studi serta distribusi frekuensi data yang dikumpulkan. Nah, data yang diperoleh ini akan disajikan dalam bentuk grafik untuk mempermudah pembaca atau pemahaman dan analisis pembaca. Informasi yang dihimpun pun mencangkup jumlah anak yang mengalami stunting, karakteristik fisik mereka, serta faktor-faktor yang diduga berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Nah, seperti pola makan, konsumsi makanan, status gizi, dan sanitasi lingkungan yang ada di rumah mereka. Sumber data utama dalam penelitian kami ini berasal dari data primer
yang kami kumpulkan sendiri melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan orang tua murid serta guru di PAUD Cinta Desa Sealim, Kabupaten Asahan, serta pengisian kuesioner yang disusun oleh peneliti. Nah, kuesioner ini dirancang untuk mengungkapkan kebiasaan hidup keluarga, pola pemberian ASI atau pola pemberian makan, kondisi sanitasi rumah, dan faktor lain yang berpotensi mempengaruhi kejadian stunting pada anak usia dini. Halo semuanya, baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil dan juga pembahasan dari mini riset kami. Nah, berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan di PAUD Cinta Desa Sealim Kabupaten Asahan, kami menemukan beberapa hal penting yang menunjukkan adanya risiko stunting yang terjadi pada anak usia dini. Yang pertama, dari total 30 anak yang diteliti, hanya 44% anak yang mendapatkan ASI eksklusif dari bayi. Kemudian, ada 56 lainnya yang diberi susu formula sejak bayi. Ini menunjukkan bahwa masih banyak anak yang tidak mendapatkan nutrisi optimal dari ASI. Padahal ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk pertumbuhan di awal. Yang kedua, sebanyak 8% anak memiliki riwayat penyakit infeksi seperti diare, ISPA, dan juga infeksi kulit. Nah, penyakit ini beresiko mengganggu penyerapan gizi dan bisa menyebabkan stunting jika terjadi berulang kali. Kemudian yang ketiga, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa 58% orang tua menganggap bahwa penyuluhan kesehatan itu sangat bermanfaat dan sisanya 42% menganggap cukup bermanfaat. Meskipun begitu, masih banyak kesenjangan pemahaman dalam praktiknya. Yang keempat, secara fisik ditemukan ada 2 anak yang menunjukkan ciri-ciri stunting. Yang pertama berinisial YF, dia memiliki tinggi badan 102 cm dan berat 13,9 kg. Kemudian anak yang kedua berinisial AR, dia memiliki tinggi badan 100 cm dan berat 14,3 kg. Nah, ternyata salah satu dari keduanya memiliki wajah yang terlihat lebih tua atau yang biasa kita sebut dengan old face dari usia seharusnya. Serta keduanya berat badan dan tinggi badan yang nggak sesuai dengan standar usia mereka. Dan dari data yang telah kami dapatkan, kami membagi pembahasan menjadi 3 faktor utama yang saling berkaitan dan juga berpengaruh terhadap kejadian stunting. Yang pertama, faktor pemberian ASI. Nah, anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif akan lebih rentan mengalami kekurangan nutrisi. Contohnya, anak yang berinisial YF. Dia tidak memiliki riwayat penyakit, tetapi tetap menunjukkan adanya gejala stunting. Nah, hal ini menguatkan bahwa kekurangan gizi dan juga ASI yang tidak optimal dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan meskipun anaknya nggak sering sakit. Kemudian yang kedua, faktor penyakit infeksi. Nah, penyakit seperti diare dan juga ISPA itu dapat merusak sistem pencernaan anak dan menghambat penyerapan gizinya. Contohnya, anak yang berinisial AR. Nah, dia memiliki riwayat infeksi dan juga menunjukkan adanya tanda-tanda fisik stunting. Hal ini membuktikan bahwa penyakit yang berulang dapat memperparah kondisi si anak dan juga meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak. Kemudian yang ketiga, faktor pengetahuan orang tua. Meskipun sebagian besar orang tua merasa bahwa penyuluhan itu sangat penting, ternyata dalam praktik di lapangan belum maksimal. Dan masih banyak yang belum benar-benar memahami cara tentang memberikan gizi yang seimbang kepada anak, pentingnya ASI eksklusif, dan juga menjaga kebersihan lingkungannya. Artinya, pengetahuan aja belum cukup jika nggak disertai dengan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang keempat, ada faktor sanitasi dan juga lingkungan. Nah, rumah tangga di wilayah ini umumnya sudah memiliki jamban dan sabun untuk cuci tangan. Tetapi kebersihan yang nggak dilakukan secara rutin dan juga konsisten itu juga dapat membuka peluang anaknya terkena penyakit infeksi. Padahal
Padahal sanitasi yang buruk juga dapat memperburuk penyerapan nutrisi dan memperbesar terjadinya risiko stunting. Nah, jadi kesimpulan dari mini riset kami bahwa stunting itu nggak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi antara kurangnya ASI, infeksi lingkungan, dan juga lingkungan yang kurang sehat, serta pemahaman orang tua yang terbatas. Nah, intervensi juga perlu dilakukan sejak dini, terutama pada masa 1000 hari pertama kelahiran anak. Jadi, meskipun fasilitas dasar seperti jamban dan juga sabun sudah tersedia, jika pola makannya buruk, ASI-nya nggak optimal, serta masih ada infeksi dan pengetahuan orang tua yang terbatas, anak juga bisa terkena stunting. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan stunting itu harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari rumah, lingkungan, hingga edukasi orang tuanya. Baik, terima kasih.